Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nggak terasa kita sudah beberapa hari belajar dan gimana teman-teman? Sudah banyak belajar ya, sudah banyak yang diketahui tentang bahasa Inggris for hospitality industry? Ya, harapannya kalian sudah paham semua, sudah hafal banyak vocab, sudah familiar dengan cara-cara belajar bahasa Inggris yang efektif, dan tentu harapannya kalian nanti juga bisa mengimplementasikan dengan baik ya. Nah, kalau kemarin kalian belajar video cukup panjang ya, sekitar 36 menit, karena emang itu, banyak full English-nya juga, seperti teori kan kita harus banyak listening, sehingga saya provide ya, yang terkait dengan listening, dan saat ini kita akan sedikit santai lagi karena kita akan, belajar tentang, istilah-istilah yang ada di perhotelan ya teman-teman. Nah, ini bahkan istilah-istilah ini tidak hanya dipakai ya, tidak hanya dipakai saat kalian itu harus pakai bahasa Inggris. Kadang pakai bahasa Indonesia aja ini di hotel dipakai. Oleh karena itu saya berpikir bahwa ini sangat penting untuk kalian pelajari. Oke teman-teman ya, ini adalah beberapa terms yang, bisa kalian, pakai ya di hotel dan sering banget ini dipakai sehingga harapannya nanti saat kalian, sudah, eee, bekerja di hotel, oke, kalian bisa, paham ya istilah-istilah yang ada di hotel itu. Jadi kalian nggak kagok lagi ya saat kalian, bekerja di hotel. Misal ada istilah-istilah ini kalian nggak bingung gitu, tapi sudah tahu, "Oh ini maksudnya," gitu ya. Oke, langsung aja pertama, oke, ada arrival date, ya, arrival date itu adalah tanggal kedatangan wisatawan ke suatu objek wisata atau negara atau tujuan wisata. Nah, ini sebenarnya arrival date itu juga bisa kita tanyakan saat mungkin kalian ada yang telepon ya dari luar kota atau luar negeri yang harus pakai bahasa Inggris. Oke, when will you arrive here? Arrive adalah tiba ya, kapan kamu akan tiba di sini. Maka, kalau misalkan I'll be in Indonesia atau I will be in Lombok on August 15 misalkan, maka tanggal 15 Agustus itu adalah arrival date-nya ya. Oke, next kita ada available room. Ya, available room adalah jumlah kamar yang tersedia yang dapat disewakan kepada tamu ya atau dapat disewa oleh pemesan. Nah, available rooms ini biasanya misalkan ada jumlah kamarnya ada 1.000 kamar dan yang terisi 700 kamar, maka available room-nya ada 300 kamar. Itu adalah available room. Jadi kamar yang masih bisa disewakan. So, mungkin bisa jadi ada yang tanya, baik itu secara langsung maupun by phone, tanya, "Do you have any room available?" Oke, ada kamar tersedia? Nah, kalian bisa jawab. Kalau ada yes, we have, atau I'm sorry, the room is full book atau the hotel is full book. Ya, jadi kalian bisa menjawab seperti itu kalau memang kamarnya sudah kejual semua. Oke, ada room revenue teman-teman. Jadi kalau tadi ada, room available, ini ada room revenue. Room revenue adalah pendapatan penjualan kamar dalam semalam. Jadi misalkan, eee, let's say dalam satu malam dapat 50 juta misalkan, ya, atau 30 juta. Nah, itu adalah namanya room revenue. Bukan jumlah total kamarnya, tetapi jumlah kamar yang terjual itu, pendapatannya berapa. Nah, next adalah room rate. Room rate adalah harga jual masing-masing kamar. Nah, karena di hotel biasanya ada yang banyak tipenya ya, ada yang standard room, ada yang superior room, ada yang deluxe, ada ada banyak tipenya, ada yang sampai president suite ya. Nah, itu ada beda-beda harga pasti. Nah, itu masing-masing kamar itu ada namanya harga masing-masing kamar, istilahnya yang dipakai adalah room rate, ya, harga kamar. Ya, jarang orang ngomong room price, tetapi room rate itu biasanya di hotel untuk menunjukkan harga jual masing-masing kamar. Jadi kalau ada yang ngomong room rate, itu adalah artinya harga jual masing-masing kamarnya. Oke. Room sold. Room sold adalah jumlah kamar yang terjual, teman-teman. Misalkan, seperti yang saya bilang tadi, ada 1.000 kamar, kalau ada 700 kamar yang terjual, maka room sold-nya adalah 700 kamar. Ya. So, this is the terms. Ini teman-teman tidak hanya dipakai harus kalian bahasa Inggris, tetapi di istilah kalau kalian nanti di hotel juga ini sering kalian dengar gitu. Antar teman atau mungkin bos kalian nanti ngomong. Jadi biar nggak bingung. Nah, kalian perlulah tahu.
istilah-istilah seperti ini. Next adalah average room rate. Oke, atau biasanya disingkat dengan ARR, yaitu ini adalah biaya rata-rata sewa kamar. Nah, average room rate adalah room revenue itu dibagi room sold. Jadi misalkan room revenue-nya adalah let's say misalkan 50 juta, terus ternyata room sold-nya itu misalkan 100 ya, maka it's gonna be like average room rate-nya sekitar 500 ribuan kayak gitu. Oke. So this is ARR atau average room rate. Nah, dalam ini apa? Dalam hotel juga untuk breakfast-nya atau biasa sarapannya itu ada yang pakai buffet. Ya, buffet adalah pelayanan hidangan yang disajikan di meja besar dan tamu dipersilakan memilih sendiri hidangan yang disukai. Kalau di Indonesia itu biasanya disebut dengan prasmanan ya, istilah prasmanan. Jadi kita bebas ambil sendiri. Nah, jadi mostly ya banyak hotel yang seperti ini, yaitu kita bebas makan, pilih yang mana aja. Oke, tetapi ada juga yang à la carte. Nah, à la carte adalah istilah yang mengacu pada praktek pemesanan hidangan tertentu dari suatu menu. Nah, ini berasal dari Prancis ya, teman-teman, artinya menurut menu. Jadi misalkan à la carte itu nggak ambil sendiri, misalkan mau nasi goreng aja, atau steak aja, steak, atau misalkan mau roti aja, mau sandwich aja. Nah, itu à la carte ya. Next, ada cancellation. Nah, istilah cancellation itu adalah pembatalan pemesanan kamar hotel. Nah, kalau ada cancellation, kalian nanti kerja ada istilah cancellation adalah artinya pembatalan pemesanan kamar hotel. Well, ada check-in. Ini saya kira kalian sudah tahu, tetapi perlu diingatkan ya. Jadi kalau tamu masuk ke hotel atau mendaftarkan diri di bagian penerimaan atau resepsionis itu ya check-in. Oke, sedangkan kalau sudah tamu sudah mau meninggalkan hotel selesai menginapnya, namanya ada check out ya, yaitu tamu pergi meninggalkan hotel setelah menyelesaikan perhitungan rekening atau bill hotelnya. Jadi pembayaran sudah lunas baru check out. Oke. Nah, sebenarnya ada di sini ya, ada istilah early check-in, yaitu ya early check-in ya. Ya, check-in biasanya di hotel mostly jam 2. Nah, kalau misalkan datangnya jam 10 dan mau masuk itu istilahnya ada early check-in. Nah, ini tergantung kebijakan hotel, kadang ada yang kena charge, ada charge tambahan, ada yang enggak. Oke, nah itu early check-in. Nah, ada juga check-out. Check-out itu mostly kalau early check-out ya nggak masalah ya. Yang masalah biasanya late check-out. Nah, late check-out artinya check-out kalian atau check-out-nya tamu ya. Check-nya tamu itu lebih, misalkan check-out biasanya jam 12 di hotel. Kalau dia sampai keluar jam lebih dari jam 12 lah. Maksudnya apalagi sampai jam 2, jam 3 itu late check-out. Nah, biasanya kalau sampai jam 3 biasanya dikenakan charge tambahan. Biasanya misalkan 25% atau berapa persen tergantung kebijakan hotel masing-masing. Next ada kalau tadi ya kita ada istilah buffet sama à la carte. Ini ada continental breakfast. Apa itu continental breakfast? Itu adalah menu sarapan gaya kontinental. Biasanya ada kopi, coklat, susu, teh yang disajikan bersama roti bakar dan selai. Nah, selainya biasanya selai nanas, jeruk, strawberry, dan lain-lain. Nah, continental breakfast ini kalau misalkan pakai gaya Belanda atau Norwegia, ya Norway, selain di hidangan di atas itu ada tambahan lagi misalkan keju dan daging atau ikan dingin. Nah itu ya. Kalau yang Indonesia misalnya ada local food atau Indonesian food atau Nusantara food ya. Traditional food itu bisa istilahnya ya kalau misalkan makanan-makanan yang disediakan makanan-makanan lokal di sana. Oke. Nah, untuk pemesanan teman-teman ada yang sekarang mungkin ya sering ya, ada istilahnya OTA atau on travel agent. On travel agent adalah agen perjalanan online seperti Traveloka, Booking.com, Tiket.com dan lain-lain. Nah, ini kalau misalkan tanya, is there any OTA? Nah, kalian bisa bilang, is there any OTA on your hotel? Misalkan ada bule nih tanya, ada on travel agent nggak di sana? Oh yes, we have. Misalkan kalau hotel kalian kerja sama Booking.com misalkan, atau Tiket.com atau Traveloka, kalian tinggal ngomong, oh yes, we have several on travel agents. Yeah, we have several travel agents, online travel agents. We have Traveloka, Booking.com, Tiket.com, dan kalian bisa sebutin yang lain yang bekerja sama dengan hotel kalian. Next ada walk-in guest. Nah, walk-in guest ini adalah tamu yang langsung datang ke hotel tanpa booking sebelumnya. Jadi kan kalau OTA atau on travel agent itu masih ini dulu, masih pesan dulu di aplikasi. Nah, artinya nyampe hotel udah pembayaran, udah tinggal masuk aja. Nah, ada walk-in guest. Walk-in guest itu masih tanya-tanya kamarnya yang mana,
terus harganya berapa. Nah, itu biasanya langsung dilayani di hotel walk-in guest. Itu ya teman-teman. So, there are a lot of vocabularies yang bisa kalian pelajari tadi dan kalian bisa tambahkan dengan kalimat ya. Nanti bisa praktek dengan mentor-mentor yang ada di sana. So, thank you so much. See you soon. Oke, good luck. Dan saya yakin kalian pasti bisa.